Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dosen dan teman-teman semua yang saya sayangi. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat melakukan perkuliahan pada pagi hari ini dengan sehat walafiat. Tak lupa salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Pada pertemuan kali ini, kelompok 2 ingin membahas mengenai materi Fawatih Aswar. Penyampaian materi akan dilakukan oleh anggota kelompok yang terdiri dari Cynthia Arum Apriliani dengan NIM 248, Fitria Sugiharti Putri dengan NIM 249, Dwi Yuliana dengan NIM 250, Rima Dwi Alfianti dengan NIM 251, Maura Lingga Pramesti dengan NIM 252. Langsung saja kita masuk pada materi. Yang pertama adalah pengertian Fawatih Aswar. Dari segi bahasa, Fawatih Aswar terdiri dari dua kata. Yang pertama adalah fawatih dan yang kedua adalah aswar. Fawatih merupakan jamak dari kata fatih yang berarti permulaan, pembukaan, dan atau pendahuluan. Sedangkan kata aswar merupakan jamak dari kata surah yang berarti surah. Aswar bermakna surah-surah atau sebagai sebutan sekumpulan ayat Al-Quran dengan nama tertentu. Dengan demikian, istilah Fawatih Aswar secara harfiah berarti pembuka surah-surah, karena posisinya yang mengawali perjalanan teks-teks suatu surat. Selanjutnya adalah bentuk-bentuk Fawatih Aswar. Al-Quran mendeteksi bahwa di dalam Al-Quran terdapat 10 macam bentuk Fawatih Aswar. Yang pertama adalah pembukaan surah dengan pujian kepada Allah. Dalam Al-Tiftahu Bitsanai terdapat 14 surah yang dimulai dengan puji-pujian kepada Allah. Pujian kepada Allah itu ada 2 macam, yaitu yang pertama adalah menetapkan sifat-sifat terpuji. Terdapat 7 surat, yang 5 surat diawali dengan tahmid dan 2 surat lainnya dengan ungkapan tabaraka. Surah-surah tersebut diantaranya yang pertama adalah surah Al-Fatihah dengan lafal Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, surah Al-An'am dengan lafal Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard. Yang ketiga, surah Al-Kahfi dengan lafal Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitab. Yang keempat, surah As-Saba dengan lafal Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Yang kelima, surah Al-Fatir dengan lafal Alhamdulillahilladzi fatiris samawati wal ard. Yang keenam, surah Al-Furqan dengan lafal Tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdihi. Yang ketujuh, surah Al-Mulk dengan lafal Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. B. Mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifat yang negatif. 7 surat memakai lafal tasbih, yaitu pada surah Al-Isra, surah Al-Hadid, surah Al-Hasyr, surah As-Saff, surah Al-Jumu'ah, surah At-Taghabun, surah Al-Ala. Kedua, pembukaan surah dengan lafal atau seruan atau panggilan. Ada 3 macam nida, yaitu yang pertama, nida yang ditunjukkan kepada umat manusia terdapat dalam 2 surah, yaitu surah An-Nisa dan surah Al-Hajj. 2. Nida yang ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW terdapat dalam 5 surah, di antaranya surah Al-Ahzab, surah At-Tahrim, surah At-Tahlaq, surah Al-Muzammil, surah Al-Mudatsir. Ketiga, nida yang ditunjukkan kepada kaum mukminin dengan lafal berikut terdapat dalam surah Al-Maidah, surah Al-Hujurat, dan surah Al-Mumtahanah. Selanjutnya yaitu pembukaan surat dengan kalimat khobar atau berita. Ada 2 macam jumlah khobariyah diawali surah Al-Quran, yaitu pada A. Jumlah ismiyah yang menjadi pembukaan 11 surah. Di antaranya yaitu
surah At-Taubah, surah An-Nur, surah Az-Zumar, surah Muhammad, surah Al-Fat, surah Ar-Rahman, surah Al-Haq, surah Nuh, surah Al-Qadar, surah Al-Qari'ah, dan surah Al-Kausar. Yang keempat, pembukaan surat dengan kalimat Al-Qasim atau sumpah. Sumpah Allah yang dapat dipakai dalam pembukaan surat Al-Quran. Ada 15 surat yang terbagi dalam 3 macam, yaitu yang pertama, sumpah dengan benda-benda angkasa. Ini terdapat dalam 8 surat, yaitu surah As-Saffat, surah An-Najm, surah Al-Mursalat, surah An-Naziyat, surah Al-Buruj, surah At-Tariq, surah Al-Fajr, dan surah Asyam. Yang kedua, sumpah dengan benda-benda bawah. Yang pertama, surah Az-Zariyat, yang kedua ada surah At-Tur, yang ketiga ada surah At-Tin, dan yang keempat surah Al-Adiyat. Kemudian yang ketiga, sumpah dengan waktu atau Al-Qasamu bil Waqti. Terdapat dalam 3 surah, yaitu surah Al-Lail, surah Al-Duha, dan surah Al-Asr. Selanjutnya, pembukaan surat dengan syarat. Pembukaan surah Al-Quran dengan syarat-syarat yang dipakai Allah ada dua macam, digunakan dalam 7 surat diantaranya. Yang pertama, syarat yang masuk pada jumlah ismiyah diawali 3 surah diantaranya surah At-Takwir, surah Al-Infitor, dan surah Al-Insyiqaq. Yang kedua, syarat yang masuk pada jumlah fi'iliyah dipakai di awal 4 surah diantaranya surah Al-Waqiah, surah Al-Munafikun, surah Al-Zalzalah, dan surah An-Nasr. Bentuk-bentuk fawatih as-suwar yang keenam adalah pembukaan surat dengan kalimat al-amr atau perintah atau al-istiftahu bil amri. Ada 6 fi'il amr yang dipakai untuk membuka surat-surat Al-Quran yang terbagi menjadi 2 lafal dan digunakan untuk membuka 6 surat. Di antaranya 1, yaitu dengan fi'il amr iqra yang hanya untuk membuka 1 surat, yaitu surat Al-Alaq yang berbunyi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian yang kedua dengan fi'il amr kul yang digunakan dalam 5 surat. Yang pertama surat Al-Jin yang berbunyi Kul ukhiya ilayya annahustama'a naf'rum minal jin. Yang kedua surat Al-Kafirun yang berbunyi Kul ya ayyuhal kafirun. Yang ketiga surat Al-Ikhlas dengan lafal Kul huwallahu ahad. Yang keempat di surat Al-Falaq dengan lafal Kul a'udzu birabbil falaq. Kemudian yang kelima yaitu surat An-Nas yang berbunyi Kul a'udzu birabbin nas. Bentuk-bentuk fawatih as-suwar yang ketujuh adalah pembukaan surat dengan kalimat pertanyaan atau al-istiftahu bil istifhami. Bentuk pertanyaan sebagai pembukaan dari 6 surat Al-Quran terbagi menjadi 2 macam. Yang pertama, pertanyaan positif atau al-istifhamu al-muhibiyu, yaitu bentuk pertanyaan dengan kalimat positif yang tidak ada alat negatifnya. Terdapat dalam 4 surat. Yang pertama surat Al-Insan yang berbunyi Hal atalal insani khinum minad dahr. Yang kedua di surat An-Naba yang berbunyi Amma yatasaalun. Kemudian yang ketiga di surat Al-Ghasyiyah yang berbunyi Hal ataka haditsul ghasyiyah. Kemudian yang keempat di surat Al-Ma'un yang berbunyi Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Kemudian yang selanjutnya
yaitu pertanyaan negatif, yaitu pertanyaan di dalam kalimat negatif. Yang pertama di surat Al-Insyirah dengan lafal Alam nashrah laka sodrak, yang berarti bukankah kami telah melapangkan untukmu dadamu? Kemudian yang kedua di surat Al-Fil yang berbunyi Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, yang artinya tidakkah engkau Muhammad perhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan bergajah? Bentuk-bentuk fawatih aswar yang ke-8 yaitu pembukaan surat dengan lafal ad-du'a atau doa atau ketukan. Pembukaan surat Al-Quran dengan lafal ini terdapat di 3 surat dengan 2 macam. Yang pertama, doa atau harapan yang berbentuk kata benda atau ad-du'aul ismiyu, yang terdapat di surat Al-Mutaffifin yang berbunyi Wailul lil mutaffifin, dan di surat Al-Humazah yang berbunyi Wailul likulli humazatil lumazah. Kemudian yang selanjutnya doa atau harapan yang berbentuk kata kerja atau ad-du'aul fi'liyu, membuka satu surah saja yaitu surat Al-Lahab yang berbunyi Tabbat yada abi lahabi wa tab. Kemudian bentuk yang ke-9 yaitu pembukaan surat dengan kata at-ta'lil yang berarti karena. Kata ini hanya terdapat setempat, yaitu untuk membuka surat Al-Quraish dengan lafal li'ilafi Quraish. Kemudian bentuk yang ke-10 yaitu pembukaan surat dengan huruf yang terputus-putus atau istiftahu bil hurufi al-muqatta'ah. Pembukaan dengan huruf-huruf ini terdapat dalam 29 surat dengan memakai 14 huruf tanpa diulang, yang terdiri dari alif, kha, ro, sin, shad, to, ain, qaf, kaf, lam, mim, nun, ha, dan yang terakhir ya. Selanjutnya kedudukan fawatih aswar. Fawatih aswar merupakan salah satu realitas keistimewaan misterius yang terdapat di dalam Al-Quran. Penjelasan mengenai fawatih aswar khususnya menyangkut huruf muqatta'ah tidak banyak yang berhasil mengungkapkan latar belakang ataupun keterangan yang valid secara historis bisa membuktikan hubungan-hubungan fawatih aswar. Urgensi fawatih aswar tidak terlepas dari konteks penafsiran Al-Quran. Manfaat fawatih aswar yang pertama sebagai tanbih atau peringatan dan dapat menjadi pedoman bagi kehidupan ini. Yang kedua sebagai pengetahuan bagi manusia yang senantiasa mengkajinya. Yang ketiga sebagai motivasi untuk selalu mencari ilmu dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya, pendapat para ulama mengenai fawatih aswar. Yang pertama, menurut mufasir dari kalangan tasawuf. Para mufasir dari kalangan tasawuf berpendapat bahwa huruf-huruf yang mengawali surat Al-Quran sudah dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak zaman azali. Menurut mereka, huruf muqatta'ah termasuk ke dalam kategori ayat-ayat mutasyibihat yang tidak dapat diketahui maknanya kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Para ulama berpendapat demikian, di antaranya Ali bin Abi Thalib yang mengatakan sesungguhnya setiap kitab suci mempunyai keistimewaan dan keistimewaan kitab suci ini adalah huruf-huruf tahaj. Jaga ucapan Abu Bakar Asy-Siddiq, setiap kitab suci mempunyai rahasia dan rahasia kitab Al-Quran adalah huruf-huruf yang mengawali surat-surat. Demikian juga para ahli hadis yang mengetengahkan riwayat dari Ibn Mas'ud bahwa
Khulafa ar-Rasyidin berkata sesungguhnya huruf-huruf ini, yaitu Fawati Aswar, merupakan ilmu yang tertutup dan mengandung rahasia yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Yang kedua, menurut pendapat ulama tasawuf, Fawati Aswar menurut pendapat ulama tasawuf adalah huruf-huruf yang terpotong-potong yang masing-masing diambil dari nama Allah, atau yang tiap-tiap hurufnya merupakan pergantian dari suatu kalimat yang berhubungan dengan sesudahnya, atau huruf itu menunjukkan kepada maksud yang dikandung oleh surat itu, dimulai dengan huruf-huruf yang terpotong-potong itu. Yang ketiga, menurut pendapat orientalis Noldeke dari Jerman, paling jauh dan menyimpang dari kebenaran. Kemudian dikoreksi bahwa awalan surat itu tidak lain adalah huruf depan dan huruf belakang dari nama-nama para sahabat Nabi. Misalnya huruf Sin adalah dari nama Sa'ad bin Abi Waqqas. Yang selanjutnya menurut Al-Khuwaibi mengatakan bahwa kalimat-kalimat Fawatih Aswar merupakan tanbih bagi Nabi. Mungkin ada suatu waktu Nabi berada dalam alam manusia dengan keadaan sibuk, maka Jibril memerintahkannya untuk menjaga ucapannya agar Nabi mendengar ucapan malaikat Jibril, maka Nabi mendengarkannya dengan saksama. Yang selanjutnya menurut As-Sayyid Rashid Ridho tidak membenarkan Al-Khuwaibi karena Nabi senantiasa dalam keadaan sadar dan senantiasa menanti kedatangan wahyu. Rashid Ridho berpendapat bahwa tanbih sebenarnya dihadapkan kepada orang-orang musyrik Makkah dan ahli kitab Madinah, karena orang-orang kafir apabila Nabi membaca Al-Quran, mereka satu sama lain menganjurkan untuk tidak mendengarkannya, sebagaimana dijelaskan pada surat Fussilat ayat 26. Yang selanjutnya, hikmah Fawatih Aswar. Untuk memberi perhatian, peringatan, atau menjadi pedoman kehidupan bagi Rasulullah atau umatnya. Yang kedua, pembukaan surat diawali dengan menetapkan sifat-sifat terpuji kepada Allah. Yakni dengan masdar dan diikuti oleh fi'il, mudi, mudari, dan amr. Semua itu dimaksudkan agar mencakup seluruh tasbih sekaligus menunjukkan betapa ajaibnya Al-Quran. Yang ketiga, Fawatih Aswar dengan sumpah yang dapat diambil hikmahnya agar manusia meneladani sikap bertanggung jawab, berbicara harus benar dan jujur, dan Allah menggunakan beberapa benda sebagai sumpahnya, dimaksudkan agar manusia memperhatikan kebesaran Allah melalui ciptaannya. Demikian materi dari kelompok 2 mengenai Fawatih Aswar. Jika ada yang kurang jelas dapat didiskusikan bersama melalui grup WhatsApp. Sekian dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.